Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang Evolution ROM ya, Evolution X yang terbaru, yang kemarin 7.9. Akan tetapi yang versi 7.9 yang kemarin itu kalian di prank sama pihak developernya ya, dimana kalian itu tidak bisa pasang ini tanpa gimana guys ya, kalian harus masang kernel NGK ataupun yang lain-lainnya. Jadi ROM yang kemarin itu 7.9 itu kalian tidak diberikan akses untuk mengganti kernel. Tapi sekarang, sekarang itu sudah diatur lagi, sudah dibenerin, sudah bisa pakai kernel NGK. Akan tetapi guys ya, masih ada lagi minusnya gitu kan. Nah, apa saja minusnya nanti kita akan bahas ya guys ya. Karena ini memang salah satu ROM yang begitu sudah sangat lama dan juga sudah sangat bagus dan familiar sekali buat kalian pecinta gaming ROM ya, untuk ROM gaming sama daily. Oke, langsung aja kita bahas ya. Dan untuk spesifikasi standar aja dulu, untuk misalnya kalian ingin nanya kamera. Nah, nanya kamera, kalau kamera yang digunakan itu sudah di fix ya. Dia pakai kameranya MIUI, jadi nggak usah kalian bertanya-tanya lagi apakah ini pakai ROM atau aplikasi kameranya gimana bang. Dia itu pakai aplikasi MIUI ya, jadi kalau kalian pasang silahkan dipasang. Oke, kita masuk aja langsung ke bagian setting. Jadi kemarin itu untuk versi yang 7.9 kalian jangan pakai. Kalau kalian pakai yang terbaru ini. Memang dia masih 7.9 juga gitu, tapi yang terbaru. Jadi dia itu versinya 7.9.2 ya. Nah, dia itu 79.2. Itu kan harus pakai Evolution X dan keamanannya sudah yang terbaru 2023. Tapi nah, kernel yang bisa kalian pakai itu cuman pakai yang versi 4 ke bawah kayak gitu, versi 4 ke bawah. Karena dia hanya menggunakan sistem X aja. Jadi kalian hanya boleh pakai sistem XT yang ada XT-nya doang. Tapi kalau yang pakai SE dan NSE kalian nggak bisa pakai gitu. Nanti kalian akan mengalami yang namanya boot loop ya. Jadi hanyalah bisa kalian pakai kernel yang versi 4.0 ataupun 3.0 gitu guys ya. Itu untuk sekedar informasi buat kalian. Oke. Jadi mungkin sampai situ jelas dulu. Dan untuk skor yang kita dapatkan karena pakai kernel yang versi 4.0, kita hanya dapat di angka 474 ribuan gitu. Bagaimana menurut kalian? Kalian komen di bawah apakah ini sudah layak untuk jadi ROM gaming kita selanjutnya gitu. Dan untuk spesifikasinya, spesifikasinya untuk CPU yang kita dapatkan tuh di angka 124.000 dan juga untuk GPU-nya itu di angka 159.000 lah. Dan untuk suhu yang kita dapatkan rata-rata itu saya lihat sih untuk kernel ini suhunya itu bisa saya katakan tuh adem ya guys ya, adem ya, karena ini pun dalam keadaan hangat. Tapi di bagian benchmark monitor tuh cuman tembus paling tinggi itu 39,3. Dan itu tadi sudah kita tes untuk berlama-lama pakai si tolak ukur si Antutu ini. Jadi untuk bagian skor Antutu, nanti kalau kalian mau coba yang lain boleh. Dan fitur yang tidak kalah menarik juga sudah disediakan lagi yang namanya The Evolver ya, dimana di The Evolver ini kalian bisa atur-atur kustomisasi ya yang banyak gitu ya. Dan di sini kalau kalian buka yang lain-lain, dia juga sudah terbuka yang namanya buka kunci FPS yang lebih tinggi di dalam game. Tetapi ada juga yang namanya bug ya. Jadi bugnya itu untuk di game Mobile Legends doang. Tapi kalau di PUBG Mobile dia bisa buka sampai 90 FPS. Dan untuk media-media sosial lainnya harusnya pun tidak ada masalah. Jadi kalau kalian pakai untuk scrolling Facebook, media sosial seperti Instagram, TikTok, segala macam, Netflix juga kalian bisa pakai secara normal gitu ya, nggak ada permasalahan gitu ya. Pokoknya untuk semua aplikasi-aplikasi sosial media tidak ada masalah. Jadi untuk game, untuk game harusnya juga seperti yang saya katakan tadi, khusus untuk Mobile Legends kalian nggak bisa buka ultra ataupun ultra grafiknya lah ya. Tapi kalau kalian mau cari yang pengen grafiknya tinggi itu, kalian bisa coba yang di video sebelumnya yang saya buatin juga yang namanya Ancient 7.1. Itu sudah bisa membuka fitur ultra gitu. Tapi kalau yang ini belum ya. Nah, kita coba buka untuk yang ini, yang untuk Evolution X. Sangat disayangkan sih, dia itu nggak support di grafiknya ultra ini ya, karena masih ada beberapa bug ya.
Nah, kalau kalian bisa lihat ya, dia itu cuman bisa tembus di tinggi-tinggi doang ya, tinggi sama ultra doang. Jadi nggak terlalu signifikan lah untuk grafik ya, tidak terlalu enak saya lihat ya. Karena sedangkan di Ancient aja itu bisa tembus di ultra ya, tapi ini hanya bisa buka sampai tinggi ultra doang. Jadi ya terserah kalian dah ya, kalian lebih tahu kalian mau pakai yang mana gitu guys. Dan untuk PUBG Mobile tentunya kalau untuk PUBG harusnya tidak ada masalah untuk bagian spek, karena pastinya Evolution ini sudah support sama PUBG Mobile. Memang dia ini didesain khusus untuk PUBG Mobile ya guys ya. Kita coba buka ini ya. Jadi nanti kalian pilih aja yang mana menurut kalian suka gitu kan untuk handphone kalian. Ini cuma rekomendasi doang. Nanti kalau kalian mau pakai yang lebih bagus daripada ini ya kalian cuma perbandingkan doang guys ya. Oke, kita coba masuk ke dalam menu lobby. Nah, ini kita sudah masuk di lobby ya. Oke, kita buka bagian setting. Nah, di bagian setting ini bagian grafiknya itu kalau kalian bisa lihat dia udah bisa buka 90 fps. Jadi berbeda dengan si Mobile Legends tadi, dia tidak bisa buka sampai 90 fps gini ya. Nah, itu guys ya perbedaannya si custom ROM Evolution ini. Apakah itu bug? Saya juga kurang tahu guys ya. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya di Evolution 7.8 dia itu bisa buka ultra sampai ke ultra. Tapi menurut aku kalian jangan upgrade ke 7,9 dah. Karena itu tidak mendukung beberapa aplikasi supportnya gitu. Dan untuk cara pasangnya mudah sekali guys ya. Gampang banget. Kalian tinggal siapkan USB OTG-nya seperti ini, kalian colokan. Nah, ini posisinya kosong guys ya, misalnya gitu. Kalian tinggal masuk aja ke menu recovery. Nah, kalian buka lanjutan seperti ini recovery. Kita masuk ke recovery kita. Terserah ini kalian boleh pakai yang TWRP by range ataupun Orange Fox ataupun Pitch Black ya. Dan kebetulan sini saya pakai Pitch Black ya. Pitch Black saya pakai Pitch Black seperti ini. Nanti kalian samain aja gitu ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, di sini saya pakai Pitch Black. Terus, bentar kita ganti dulu. Oke, di sini saya pakai Pitch Black. Kalian pilih yang bersihkan. Terus di sini pilih lanjutan. Nanti kalian screenshot atau bagaimana. Pilih yang Dalvik, Amparan, modul ajaib seperti ini ya. Oke, ini aja yang mesti kalian centang ya. Kalian centang seperti ini. Kalau kalian sudah centang seperti ini, nah nanti kalian akan lihat beberapa seperti ini. Baru kalian tinggal tarik swipe ke kanan seperti ini guys ya, sampai ini selesai. Nanti jika sudah, nah kalian tinggal pilih lagi bersihkan, pilih format data, lalu ketik aja di sini yes seperti ini. Baru tinggal enterkan aja. Nah, setelah itu pilih yang pasang. Nah, di bagian pasang pilih yang USB OTG karena saya pakai si USB OTG-nya guys ya. Nah, kalian tinggal install aja ROM-nya. ROM dulu, pertama itu ROM. Nah, setelah itu pilih lagi, tambah lagi zip. Nah, setelah itu pilih yang kernel 4.0. Di sini ada kan, kalian bisa lihat kernelnya itu kalian harus pakai yang kernel yang ini ya. Saya coba perdekat ya. Kalian harus pakai kernel yang ada tulisan sysext-nya ini. Sysext, kalian nggak bisa pakai yang SE. Kalian harus pakai yang sysext ini. Yang 4.0 terserah, yang penting pokoknya itu pakai sysext seperti ini kan nggak ada nih. Kalian pilih yang sysext. Nah, setelah itu kalian tinggal swipe aja ke kanan. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke apa guys ya, kalian masuk langsung ke si custom ROM-nya. Nanti kalian tinggal muat ulang sistem, nanti bakalan jadi langsung kalian masuk ke si custom ROM yang telah kalian inginkan gitu. Nanti kalian masuk seperti ini, muncul logo Poco, dan setelah itu, dan ini juga usah kalian pakai DFE lagi. Nah, nanti akan muncul logo seperti ini, berarti kalian sudah berhasil memasang si custom ROM Evolution X-nya nih. Jadi mungkin itu aja yang bisa share ke kalian guys, dan jika ada yang kurang paham kalian bisa komen aja di bawah. See you guys in the next video.